sepi nih Pak. Kita ini pada nggak apa-apa mampir. Alhamdulillah. Seger tenan kabur itu. Nah, tadi saya muter-muter ke rumah teman lama. Keling-kelingan gitu loh. Nganggo Sherlock itu malah keblasuk. Aduh. Kali kentekan bensin di sana. Duh. Saya kemarin tuh juga ronda. Wah. Toko ya wong loro Pak RT ya keturun jam mulai malah jam 11 metu. Alah Pak RT ya wes. Dadak jagong ini. Di sini ya berdua lagi. Ya, Wis nggak enggak apa-apa. Janto pamit awake lagi ra kepenak. Lagi nggak enak badan. Oh, kebreges. Nanti kalau enak digoreng apa piye? Terus si Karang Taruna ya ora ketok ora SMS barang mbuh ning ndi. Ngerti kok, otentikmu. Tapi enggak apa-apa, teman kita banyak Ya. yang mersani dan yang mendengarkan banyak gitu. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua di malam hari ini dalam wedangan. Aku yo lali. Kalian tidak kita kembali bersua di bincang usaha, ngobrol santai bersama hingga nanti pukul 12 dalam acara wedangan. Nah, ini yang meskipun berdua bertiga ya. Dan malam hari ini Mas, Ya? Mas Alek ini. Bakulannya ditinggal cek lah apa ngobrol. Iya, enggak apa-apa ngobrol bareng. Kita kedatangan tamu dari Kota Makmur. Maju, aman, konstitusional, mantap, unggul, rapi. Apa tuh lagunya? Coba nggone dhewe ra hafal iki ya. Coba kenanmu ayo. Anu nggon aku boyo lali tersenyum. Iya. Bu atine lali. Tersenyum tertib, sehat, lali ya. Nyaman. Monggo ini Pak salah satu panitia dari pengadaan hewan kurban dari MTA Perwakilan Sukoharjo. Ada Bapak Marjono. Mariono mapunten. Mariono. SPT. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi SPT ya? Sarjana Pertanian. Peternakan. Kalau pertanian SP. Sehat ini Pak. Alhamdulillah sehat. Loh, berarti sarjana peternakan sekaligus ini loh. Bukan mantri ya kalau dia. Bisa juga. Termasuk Tim di antaranya kesehatannya tugasnya. berarti tapi ini koordinatornya nih. Dan malah justru lebih menguasai semuanya toh. Mudah-mudahan. Berarti ini waduh sapa sih? Kalau saya baru pertama. Oh, baru pertama. Ini Iya. kita dua kali ini ya. Kalau di wedangan yang kedua ya. Dua kali di wedangan. Tahun kemarin dan tahun ini. Tahun Monggo. ini. Wah, ini kan kebetulan juga kondisi juga berbeda juga ini Berbeda, Pak Mariono betul. ya. Oke. Nah, ini seperti apa rencana yang Sudah jalan. digulirkan atau yang sudah dijalankan dari ini persiapannya? Berbedanya apa Mas ini? Corona. Ya, Corona. Corona kan jelas berbeda mungkin. Ya. Dari segi apanya mungkin? Jadi kalau kaitannya dengan persiapan pengadaan hewan kurban, terutama kami yang ada di wilayah perwakilan Sukoharjo, prinsip kami mengikuti apa yang menjadi kegiatan di pusat ini, di majelis. Bahwasanya majelis kemarin menyampaikan karena situasi yang berbeda tadi, bahwa tahun ini kita bersamaan dengan penyebaran COVID atau pandemi COVID-19 yang juga belum selesai hingga saat ini. Oleh pusat kemarin sudah diinformasikan bahwa untuk penyelenggaraan ibadah kurban tetap jalan. Artinya ibadah ini tidak terhenti karena adanya penyebaran penyakit atau kondisi apapun, tentang ibadahnya tetap jalan. Lah adapun untuk pelaksanaannya ini yang kelihatannya agak berbeda dari tahun yang lalu. Karena bersamaan dengan penyebaran COVID ini kan
kita semuanya tahu untuk meminimalkan adanya kerumunan massa. Nah, kerumunan banyak lah, ya. Kalau kambing domba berkumpul enggak apa-apa. Tapi panitianya ini yang mestinya harus diminimalkan, walaupun harus tetap bisa melayani seluruh warga yang berkorban di tahun ini. Maka kemarin di Ahad siang oleh panitia pusat sudah dikabarkan bahwa khususnya di Solo Raya nanti untuk penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban yang biasanya disentralkan di 4 tempat, lah tahun ini akan ditambah di 3 titik. Di satu bagian nanti di Sragen, direncanakan di daerah Ngerampal, Sragen. Kemudian yang di Klaten, nanti direncanakan di SD TMTA di Klaten. Kemudian satu lagi di Boyolali. Nah, dengan ditambah 3 tempat ini, harapannya mampu menjawab satu bagian apa yang menjadi kebutuhan umat tentang ibadah kurban tetap terlaksanakan. Di sisi yang lain kaitannya dengan penyebaran COVID yang sampai sekarang belum usai, kita juga tetap mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah kaitannya dengan meminimalkan kerumunan massa. Memang panitia tetap ada, tapi lahannya kan daerahnya kan luas. Dengan tempat yang luas, kemudian panitia yang berkurang karena memang dipecah jadi beberapa tempat, ini kan akhirnya juga persinggungannya juga semakin jaraknya makin jarang. Nah, sehingga dari kondisi yang seperti ini, prinsip itu tadi, ibadah kurban tetap dijalankan. Apa yang menjadi bagian kita untuk mencegah penyebaran COVID juga tetap harus jadi perhatian. Nah, ini alhamdulillah kemarin sudah ada informasi tahun ini ada tambahan 3 tempat. Mudah-mudahan nanti bisa jalan. Nah, adapun untuk pengadaan hewan, memang kita juga masih tahapannya ini baru pendataan para warga yang mau kurban. Baru pendataan. Ya, baru pendataan. Apakah ini nanti yang mengikuti kurban itu seberapa banyak kita juga belum ngerti. Karena memang ya kondisi ini tadi, tentu kita semuanya juga merasakan bahwa dampak penyebaran COVID ini menjadikan perekonomian umat ini kelihatannya juga agak lesu. Ya, dengan ekonomi yang lesu ini dimungkinkan juga ada penurunan tingkat warga-warga yang kurban. Namun demikian hingga saat ini kami membaca juga bagi warga-warga yang sungguh-sungguh, wong itu ibadah dan setahun sekali, kelihatannya juga tidak begitu saja ingin meninggalkan. Sehingga dibuktikan kemarin beberapa sudah mulai masuk pendaftaran itu, walaupun ini memang informasi baru kami luncurkan awal ini kaitannya dengan daftar harga sesuai dengan tingkatan harganya, sesuai dengan bobotnya itu. Ya, ini baru kami luncurkan beberapa hari kemarin dan dibuktikan nyatanya juga mulai masuk ini para warga-warga yang ingin berkorban. Mulai mendaftarkan. Ya, sudah mulai mencari hewan. Gitu. Ya, mulai mendaftarkan. Nah, kalau nanti sudah pendaftaran sudah mulai nampak, nanti kita tindak lanjuti untuk pengadaan hewannya untuk di Sukoharjo ini. Kandangnya di mana lokasinya? Jadi untuk pengadaan hewan kurban, perwakilan Sukoharjo ini bekerja sama dengan perusahaan peternakan. Jadi kita berusaha, karena kurban itu ibadah, yang ibadah ini berhubungan dengan hewan. Maka kami selaku panitia penyediaan hewan kurban berusaha untuk menyediakan hewan yang akan dikorbankan ini betul-betul yang bagus. Bagus di sini yang pertama tentu harus sesuai dengan ketentuan syar'i. Karena kita kan ingin mempersembahkan kepada Allah, ya kita harus tahu bagaimana agar apa yang kita korbankan ini cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Baik di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun
petunjuk dari Rasulullah. Di samping itu kita juga hidup di negeri kita. Yang mana di negeri ini kaitannya dengan menyembelih hewan itu juga ada peraturan dari pemerintah. Di antaranya peraturan pemerintah itu kita tidak boleh menyembelih sembarang hewan. Sekalipun milik kita. Tetapi kan ada undang-undang yang mengatur bahwa kita dilarang menyembelih hewan betina yang masih produktif. Jadi melih babon, doro yang masih produktif itu bagian yang dilarang, sehingga tentu kami penyedia hewan kurban yang kita siapkan hewan yang jantan. Kemudian yang berikutnya yang harus juga kita perhatikan, panitia kurban ini juga menyiapkan aturan. Disiapkan batas minimal bobot yang boleh masuk di penyembelihan kurban MTA. Minimalnya tahun ini masih sama tahun kemarin, yaitu 22 kilo. Satu ekornya. Satu ekornya 22 kilo untuk domba. Nek sapi, domba. ya domba itu 22 kilo. Nah itu minimal. Tapi kita menyiapkan tentu sesuai dengan kemampuan ekonomi warga. Yang mampunya 22 kita siapkan. Yang mampu lebih dari itu ya ada. Sesuai dengan kemampuan masing-masing nanti akan kita siapkan. Ada grade A, grade B, grade C, dan sampai seberapa yang dia punya dana nanti kita siapkan. Begitu kurang Kemudian kalau tentang berkaitan dengan harganya seperti apa? Apakah mungkin ya kondisi pandemi ini juga ikut naik atau justru malah turun? Iya. Jadi nek kaitan harga ini di domba atau kambing itu kecenderungannya sedikit naik jika dibandingkan tahun kemarin. Tahun lalu ya. Sedikit naik. Ya, tetapi kalau sapi itu malah agak berkurang ini. Disebutkan saja. Ya. Menjualnya berapa kambing? Mungkin berapa? Jadi minimal ada kami sudah siapkan daftar harganya. Jadi untuk domba itu yang paling ringan kami siapkan bobot 22 sampai 26 kilo. Itu kami bandrol harganya 2 juta. Jadi 2 juta ini sudah bisa berkorban dan itu sudah sesuai dengan kriteria itu tadi, dari perhitungan syar'i sudah masuk, perhitungan pemerintah masuk, panitia kurban juga sudah masuk. Nah, itu bobotnya 22 sampai 26 kilo, itu harganya 2 juta. Kemudian yang B itu bobot 27 sampai 31 kilo. Itu harganya 2.400.000. Ini kami sampaikan domba dulu. Jadi 2.400.000 itu sudah mendapatkan bobot kisaran 30 kilo. Kemudian 32 sampai 36 kilo ini yang bobot yang grade C. Itu harganya 2.800.000. Selanjutnya di bobot 37 sampai 40 kilo 3.200.000 itu untuk domba. Itu pemesanan mulai sekarang sampai tentu menjelang hari H harga ada perubahan. Ada perubahan. Ya, maka kami siapkan ketentuan H-2 minggu nanti ada perubahan harga. Akan kami tambah 100.000 itu untuk sapi, nek domba tambahnya 50.000. Jadi kalau pesannya kok sudah mepet hari H, itu harganya biasanya sudah berubah, ada kenaikan lah, itu kami tambah harganya. Sapi 100.000, nek domba 50. Kemudian untuk harga sapi itu kembali kami sampaikan, sekalipun sapi juga kami berdasarkan timbangan. Jadi grade A itu bobot kisaran 300 kilo. Minimal itu ya Pak? Ya, 300 ya. 290 sampai 310. Jadi kisaran naik turunnya 3. Grade A ini malah justru yang paling rendah ini. Ya, paling rendah. Ini harganya 2.700.000, per iuran 2.700.000. Ketemu harganya 18
900. Oh, 18 sudah bisa ini. Ya, ini sudah termasuk ongkos sembelian, kita kirim sampai lokasi. Oh, Jadi itu sudah sampai di lokasi penyembelian. Termasuk biaya penyembeliannya sudah masuk include di di situ dalamnya, ya? include di situ. Itu per jiwa iurannya Oh, ini ada 2.700.000. Nah, itu. ada harganya ya. Kemudian yang sapi B itu bobotnya 310 sampai 325. Itu harganya 2.800.000 iurannya. Jadi ketemunya 19.600.000. 19 juta. Yang C itu 326 sampai 340, harganya 20.300.000. Kemudian sapi D itu harganya 21 juta, iurannya ya kisaran 3 juta lah. Ini kami siapkan sepeleng bobot yang itu, misalkan grade C atau grade D itu 341 sampai 355 ini karena memang untuk mencari hewan yang taruhlah bobot 350 pas. Itu satu pasar tentu tidak bisa. Nah, makanya kan akhirnya kita Kisaran lah, rentan. kita rentan bobot dari sekian sampai sekian. jangankan hewan. Ya. Jam itu loh. Nggih. Ora ono sing padha. Coba jam 09.00 ora mungkin padha jam 09.00 kabeh punjul sak menit. Lanjut, Iya, Pak. ya. Sak menit itu kuwi jenenge jam 10 ya, sama menit. Iya tuh. Punjul sak menit 10. Ya, terus Pak. Ya. Udah. Jadi itu berkenaan dengan penyiapan hewan kurban. Kemudian berkenaan dengan kurban yang kita selenggarakan ini, terutama di majelis, Masalah. Salah. Wah. Pit apa man Mas? Tinggal kono. Pit kok muni ki? Gini. Anu to. Gini ya. Kayak tak cilik kayak pit kayak bulan dukan ngono kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Itu kono ngobrol. Tak taleni nang kono kambinge wis. Yo, ya. Lah botone jak suwe nek ditaleni. Dingon sik. Dingon sih. Sekarang nggo clip on jar. Nah, iki mburimu kan? Iki ngenanku to. Ndi enek mau? Di dhuwur ki. Ora kan. Oh ya wis. Enek mau ndi to? Oh, didikok Fajar kok. Oh iya engko men di sini. Ya. Ya. Wah, iya dikok dhewe. Lu ngerti to saiki tasen iki 2 jam full lho. Wah, Mesel iki berarti. insyaallah pahalanya lebih besar. Sampai Oke, mana? lanjut. Sampai Lanjut, grade ya. apa tadi? Grade itu grade dari hewan yang kita siapkan. Sapi tadi ya. Sapi itu ada 4 grade yang kita siapkan, meskipun misalkan ada yang menghendaki bobot yang lebih dari itu kami siap untuk menyediakan. Tapi kalau kurang dari itu nanti sudah di luar dari Kualifikasi. kualifikasi yang akhirnya kan tidak bisa masuk. Kalau atasnya grade A itu bisa. Ayo ngisor dhewe kok. A itu malah yang paling ringan itu. Tapi kok manggone dhuwur dhewe. Makanya gede ya. Berarti paling tinggi D malah. Paling tinggi D. Ya, Berarti dan masih ada itu yang lebih tinggi E. ya bisa. Yang E masih bisa. Iya, Kalau dong. menghendaki lebih Di atas D itu masih memungkinkan. Masih. Jadi kalau ada yang menghendaki harga ataupun bobot di luar itu, selama itu memang lebih berat dari yang kami siapkan itu bisa. Tapi kalau lebih ringan dari itu, wah, no, itu sudah jangan. nantinya malah tidak Ini masuk. kualifikasinya Itu. kan nggak kualifikasinya Tadi belum nggak menjawab masuk. pertanyaan saya loh jenengan. Apa pertanyaannya? Kandangnya, misalkan Oh, kalau kandang. ada pembeli yang mau datang itu melihat dulu itu lokasi di mana. Oh ya. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan. Yang perusahaan ini bagi yang menghendaki pesan, yang pertama berkenaan pelayanan untuk warga-warga Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada, utamanya yang di Solo Raya, itu bisa menghubungi nomor kami, ya, yang sudah kami mungkin bisa ditampilkan di sana. Itu nomornya 089 53 461 461 Ya. 68. Ya. Terus Kemudian kami sudah biasa bekerja sama menyiapkan untuk warga-warga, biasanya dikoordinir oleh cabang-cabang masing-masing. ya. Sehingga bagi yang mau pesan ke perwakilan
itu bisa menghubungi pengurus cabangnya Ini masing-masing. orang menjawab pertanyaan saya nih terus. Ya. Tahu ya terus Pak ini. Aku iso aku. Ini melayunan nyati. Iya. Terus. Enggak apa-apa tau gimana. Gua kok ngosek tau. Pengen Itu ya. keluar nonton Jadi pertanyaannya bagi Pak. yang menghendaki itu. Kemudian untuk yang terutama yang pelanggan-pelanggan yang sudah biasa mengambil itu tadi para warga-warga utamanya yang di Sukoharjo. Kemudian yang di sekitaran Sukoharjo bisa juga menghubungi kami di nomor Ya, itu. telepon. Ya, Sama. nah, itu bisa. Wah, nomornya Terus, Offline. Bagi yang apa tadi yang kamu ditanyakan? Kalau belum Survei ditanyakan tak tambah. kandangnya. Oh, oke. Jadi toh Ya sekretaris. Pak Marjono iya. telepon toh. Mariono. Pak Mariono. Aku tuh mau ke kan. kandangnya lihat kambingnya seperti apa. Tempatnya di mana? Siap. Jadi Jawabnya di mana? kandang Di ma- ini Nah, kalau selalu di majelis kandang misalnya. Ya, ya. Pak Sukarjo ini posisi di mana? Atau- untuk perusahaan yang kerjasama dengan kami, ini posisinya di lereng Lawu. Oh, berarti caranya. Di peternakan, di perusahaan peternakan di lereng Lawu. yang di Sukarjo ini nggak ada. Ketika Tidak. nanti menjelang Jadi hari H bagi gitu. yang menginginkan untuk bisa melihat langsung, kontak saya, nanti tak antar ke Nanti kandang. cuma menyediakan gitu ya. Nanti Iya, ketika iya. dikirim langsung ke rumahnya gitu ya. Nah, kami menggaransi apa yang menjadi amanah warga. Kemudian hal yang berbeda dari yang lain, yang pertama itu tadi, kami menjualnya berdasarkan bobot badan. Sehingga setiap warga bisa memilih sesuai dengan kekuatan ekonominya tadi. Bisa A, B, C. Kemudian bagi warga-warga ini kami fasilitasi, taruhlah misalkan Mas Mbah Kong, Mbah Kong pesan korban misalkan, Ya, Le. sing grade B, ya grade B. Nanan kok ora. Lah dari domba grade B itu nanti akan saya tulis satu persatu. Ini loh Pak, saya kasih oleh-oleh. Alhamdulillah, matur suwun Pak. Niki senes jimat loh niki. Nomor. Nanti akan kami tulis misalkan Mbah Kung. Nggih. Mbah Kung ini pesannya domba grade A misalkan. Ya. Mbah Kakung grade A, asal cabangnya pundi utawi alamat saking pundi? Sukarjo 1 misalkan. Nah, Sukarjo 1. Lah, ini kalau sudah dari domba yang dipesan Mbah Kung itu nanti akan saya kalungkan. Oh, di. Nah, Ya, Ya, ampun. Mriki lho, Pak. kalungkan. Lah pundi sing nggih sampel dombanya. Ya. Nah, ini dengan sudah kami kalungi ini pertanda sah ini domba milik Mbah Kakung. Kalau Mbah Kakung menghendaki pengen ngelihat langsung ke kandang, monggo kula dherekaken mengke kencanan. Menawi mboten njing ben tatkala hari H di lokasi penyembelian itu jenengan saged nyegat. Endi wedhusku, Mas? sekarang Ya, itu mudah misalkan. loh Pak, era teknologi. Lah ya itulah diantaranya kita menjawab. Foto ke ya. Nah, Jebret lah ini kambingnya. Ini Nah, ini. kelihatan pasti foto. ya. Ya, WA gitu ya. Seperti itu juga. Iya, Nah, siap iya. kami Oh siap. iya cocok niku Mas. Nah. Kalau terjadi misalkan break, potel sune atau terjadi cacat itu bagaimana garansi dari Itu masuk garansi atau dari panitia ini? Jadi biasanya kami menyiapkan ini domba itu total, taruhlah kebutuhan tahun ini 150 ekor misalkan. Kami siapkan bobot domba 150 ekor. Walaupun oleh perusahaan memang kita bekerja samanya yang jelas H-1 akan saya timbangi satu persatu. Iya, iya. H-1 atau -2 sesuai dengan pesanan ini tadi. Ada yang grade A, grade B, grade C. Ini ngepaske ini tidak mudah loh ini. Misalkan pesanan yang grade A itu jumlahnya 100 misalkan. Bobot 22 sampai 26. Ini kalau bukan ahli peternakan nggak bisa untuk nyetel akungko pas hari H bobotnya rolikur seperti gambar itu. Oh. Tidak mudah. Bisa. Apalagi golek nenggon pasar, golek pasar sing bobot 22 tekan mriko tidak mudah. Tapi dengan perusahaan ini ini bisa menyiapkan sesuai dengan yang kita
gendaki. Bobotnya 12 sampai 16 butuh 100 ekor, siapkan. Yang bobotnya makin besar biasanya pemesannya kecil yang bobot besar itu. Tapi yang terbanyak pilihannya biasanya bobot yang paling ringan karena ya sesuai dengan kekuatan ekonomi tadi. Nah, Timbangan ya ini. Kuatannya masing-masing. nah ini makanya sebelum hari H kami timbangi satu persatu sesuai dengan pesanan dari warga-warga kita. Kemudian kita kirim ke lokasi penyembelihan itu sudah dengan kalungnya ini tadi. Sudah dengan kalung siapa pemiliknya sesuai jadwal yang diinginkan. Sehingga tidak ada istilahnya apa kambingnya itu. Nah, ini nih. Kambingnya itu tidak masuk standar itu. Enggak. Ini untuk kambing ya? Ya ini untuk kambing. Jadi kambing, domba itu pengadaannya kita kerjasama dengan perusahaan. Ngendikanu kimu koma loh lagi. Ini untuk kambing ya. Kayak si anak tutuk kayak pertanyaan ini loh. Oh, masih ada Lah iya, tutupnya. untuk Nah, sedangkan untuk sapi. No. Kalau untuk sapi, apakah juga sistem ini juga digunakan? Ya, jadi untuk sapi kami pengadaannya juga sama. Menyiapkan hewan sesuai dengan bobot badannya. Ini perusahaan sapi. Ya, kalau ini perusahaan sapi. Dengan peternak sapi. Nah, peternak sapi. Nah, untuk sapi ini beda. Oh, beda. Kalau sapi ini penimbangannya juga sama. H-1 atau H-2 sebelum dikirim. Sehingga taruhlah ada yang pesan yang bobot 300 sampai 310 kita carikan yang itu. Yang 315 sampai 330 juga sesuai dengan yang dipesan dari masing-masing warga yang mau berkorban. Berarti metodenya itu misalkan saya jauh-jauh hari ini sudah pesan dulu. Oh, yang grade A atau yang grade D nanti diantarnya pas menjelang hari H begitu modelnya atau gimana? Kalau menghendaki mau dikirim sekarang Bisa juga. bisa. Tetapi jenengan apa bisa ngopeni selama makanya kurun waktu sekian ini? Ngarit. Sebab ini Nah, pemeliharaan masih 2 bulan ini kecenderungannya bukan kok bobotnya naik. turun. Bisa turun malahan ya. Kecenderungannya turun. Apalagi kalau itu ya sapi-sapi yang dari luar daerah atau domba yang dari luar daerah, sedangkan kita pelihara itu ya. Jadi perpindahan tempat ini Berpengaruh juga. berpengaruh. Tingkat Satu bagian badannya stres itu tadi. Di sisi yang lain kita belum ngerti kemarin itu model pemeliharaannya seperti apa. Sehingga di dunia peternakan itu untuk istilahnya masa karantina, untuk dipelihara supaya meningkat bobotnya, itu di karantina itu paling tidak 1 bulan itu penyesuaian bobot dulu, penyesuaian dengan lingkungannya. Apalagi untuk sapi-sapi yang dari Bali misalnya. Perjalanan Bali ke sini ini luar biasa, perjalanan yang lumayan waktu panjang. Dari luar Pulau Jawa. Ya, luar Pulau Jawa itu. Taruhlah di sana itu bobotnya 350. Sampai di sini susut, otomatis berkurang. Paling enggak ngeletong berapa kali coba. Ya. Jalan sana sampai sini loh. Itu kalau ditimbang letongnya sudah berapa kilo. Berikutnya kencing berapa kali. Berikutnya stres ini mengurangi bobot badan. Terus sekian hari di sini ini tempat baru ini ya, cuaca beda, cuacanya berbeda, kandangnya berbeda, yang dihidangkan boleh jadi berbeda. yang dihidangkan. Pakannya ini gue. Yang dihidangkan. Lah ini kalau biasanya di sana itu pakannya itu jerami, di sini dikasih pakan yang lebih top sekalipun, itu tetap tidak kok otomatis langsung mendugrak, belum tentu. Harus penyesuaian dulu, baik itu pencernakannya maupun mengkondisikan badan yang dari suhu sana menuju suhu sini. Makanya paling tidak perlu waktu setidaknya 1 bulan itu baru penyesuaian, dan itu kecenderungannya bobotnya turun. Maka pengalaman yang sudah bagi Bapak dan saudara sekalian yang berkorban, utamanya sapi-sapi yang dari luar daerah, itu kecenderungannya bobotnya turun.
pengalaman yang kami pernah coba survei di satu lapak sapi Bali, bobotnya kisaran 350. Tatkala Itu masih di sana. ya yang waktu jadi kalau di Bali itu kan model penjualannya di sana juga ditimbang, harganya juga timbang. Lah sampai di sini kalau nanti kita jualnya kok mengacu pada bobot yang di sana sudah luput, bobotnya turun di sana 350. Itu setelah 1 minggu itu bobot turun itu kisaran 10 kilo. Jenengan hitung ke dewe nek kira-kira jenengan upeni sesasi. Itu kisaran 30 sampai 40 kilo dropnya. Padahal kalau di pasaran panitia enggak tambah biaya atau apa? Tidak ada tambahan biaya, Tanpa tetap bobotnya sesuai dengan grade yang grade yang diinginkan. dipilih. Yang dihitung itu di akhir ya. Ya, di akhir makanya H-1, H-2 baru kami timbangi sesuai dengan permohonan dari. Tapi prinsipnya pesen sedini mungkin bisa begitu ya. Bisa, Dan bisa. memang bisa gitu. Ya, jadi kita menyiapkan diri untuk membuka pesanan itu mulai kami edarkan ya beberapa hari kemarin, termasuk mulai hari ini sampai hari-hari ke depan bagi Bapak Ibu atau siapapun yang menginginkan untuk berkorban, menitipkan di pengadaan yang kami siapkan bisa menghubungi kami. Ya, langsung Termasuk ya. yang tadi yang ngaji kita koordinir seperti itu untuk warga. Kemudian yang di luar teman-teman yang ngaji itu masyarakat umum gimana teknisnya, Pak? Masyarakat umum itu untuk teknisnya kurang lebih juga sama sebagaimana pelayanan kepada warga. Hanya saja kalau kepada masyarakat umum tempat pengirimannya tentu berbeda. Nah kita warga kan sentralnya tempat Jelas, pengiriman tempat jelas. beberapa titik yang Nah sudah dulu ada. 4, sekarang menjadi 7 tempat itu tempatnya jelas. Adapun yang pesan bagi orang-orang ataupun bukan warga MTA itu siap kami antar sampai alamat. Dengan catatan alamatnya itu masih di seputaran Solo Raya, itu gratis ongkos kirimnya. Dan itu Datangnya sesuai dengan yang diinginkan. Diinginkan juga. Ya, kamu menginginkan apa H-1, apa hari H atau H+1. satu, Ya, H+2. yang jelas sebelumnya supaya ada komunikasi minta dikirim waktu kapan. Ini bagian. Pengalaman di tahun lalu juga seperti itu, Pak. Mekanisme itu berjalan Ya, seperti ya. yang direncanakan begitu ya. Jadi ini pengalaman yang sudah kami jalani selama ini seperti itu. Jadi kita menyiapkan pelayanan kepada para warga yang mau berkorban, itu kita siapkan, kita antar sampai ke lokasi penyembelihan atau sampai alamat yang dikehendaki. Sekarang itu kan metode pakai handphone, tinggal telepon, tinggal WA, itu akan mempermudah pekerjaannya. Wah, saya pesen yang grade ini. Ngomong-ngomong Ini soal fotonya. telepon WA ini, untuk pemirsa yang mau bertanya bisa juga. Ditawarkan, Mas. Oh iya. Mas. Lah iya bagi tugas dong. Iya, Pak. Celing apa ora? Rato siaran. Bagi pemirsa yang ingin bergabung atau mungkin ingin pesannya atau ingin tanya ini tentang pelayanan pengadaan hewan kurban dari perwakilan Sukoharjo, silahkan 02716793000 atau SMS WA 08112553000 ya. Silahkan langsung saja bergabung, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Terutama pengadaan. Ya, terutama tentang pengadaan lah. Proses penyembelihan juga. Jadi di Sukoharjo tadi udah dijelaskan berapa tempat tadi? Pusat lah. Pusat. Pusat. Di Sukoharjo. Jadi untuk Sukoharjo, Purwokarto biasanya. Sukoharjo, Karanganyar, Solo Raya itu Makam haji, namanya pusat. Jadi penyembelihan pusat. Pusat kalau dulu ada 4 tempat, pusat 1, pusat 2, pusat 3, pusat 4. Nah untuk tahun ini ada penambahan 3 tempat. Sehingga pusat itu ada 7 tempat ini tahun ini. Ditambah itu tadi di Sragen 1 tempat, di Ngerampal, kemudian untuk Boyolali 1 tempat, kemudian di Klaten disiapkan di SDIT. Rencananya kemarin seperti itu. Jadi
itu difokuskan. Kelihatannya memang ya, di perwakilan yang memang warganya banyak berkumpul di situ, tinggal nanti penyembelihan juga di situ. Karena COVID ini Betul. untuk memperluas. Kalau sistem yang dipakai semuanya sama. Nah ini makanya menyiapkan tempat untuk kegiatan penyembelihan itu persiapannya juga banyak segi, banyak komplek itu. Artinya mulai dari perlengkapannya, peralatannya, termasuk tenaga ahlinya. Ya. Sebab tidak setiap dari daerah itu ada yang bisa menyembelih, ada yang bisa menguliti. Selama ini kita boleh jadi tinggal menerima basicnya itu. Ini prosesnya ini kan sebenarnya panjang dan banyak itu yang harus terangkai. Tapi ya alhamdulillah kalau di majelis ini terkelola sehingga tambah 3 tempat ini ya, alhamdulillah oleh panitia sudah disiapkan sedemikian rupa. Nah, sudah terbiasa di tempat yang baru itu orang-orangnya dulu juga pernah punya pengalaman di tempat yang lama. Tinggal dipisah saja. Ya, gitu ya. Nah ini contoh. Ya ini dombanya ini. Domba itu wedhus gembel itu ya. Iya, wedhus gembel. Kalau wedhus Jawa namanya apa? Kambing. Kambing. Iya. Memang sebenarnya 2 jenis binatang ini berbeda. Spesies. Walaupun kita seringkali wong Jawa nyebutnya ya wedhus. Ada wedhus Jawa karo wedhus gembel. Tetapi itu sebenarnya berbeda karena yang satu itu namanya domba, yang satu namanya kambing. Tetapi di dalam pengelolaan ya prakteknya disamakan itu dombanya sama kambingnya itu sama. Domba Garut kalau ini. Ini sebagai pejantannya. Apa pengelolaan itu juga memerlukan pejantan untuk? Jadi kalau yang kerjasama dengan kami ini, perusahaan ini memang yang dipelihara itu untuk penggemukan. Jadi bukan untuk indukan, pembibitan bukan. Tapi lebih ke penggemukan, sehingga ada siklus pemeliharaan paling kisaran 3 bulan, nanti keluarkan. Berikutnya datangkan lagi bibit, kemudian keluarkan selama pemeliharaan 3 bulan. Nah, adapun ini karena bertepatan dengan kegiatan kurban, ya nanti di saat kurban itu untuk bisa dikirim ke para pelanggan. Ya. Berarti kambing, bukan kambing ya, domba yang sudah ditata seperti ini, itu memang sudah kerjasama lama ya Pak dengan para petani yang ada di sana? Ya sudah. Jadi ini salah satu gambar yang bisa kita saksikan bahwa kami perwakilan itu menyiapkan betul-betul kami timbang sesuai dengan permintaan warga yang mau kurban. Sebab ada juga yang mengatakan, apa mungkin arti timbangi ngiji-ngiji jumlahnya 100 punjul. Ya, memang kami kerjasamanya dengan perusahaan seperti itu. Perusahaan kalau memang siap memenuhi apa yang menjadi permohonan kami, tentu akan kami sambung kerjasama itu. Sebab kami untuk melayani umat berusaha untuk dengan harga sesuai bobot ini kan lebih adil. Artinya warga yang punya duit mendapatkan bobot yang tinggi. Tapi yang mampunya memang yang kecil ya tentu dengan harga yang kecil murah. Sesuai harganya. Sesuai dengan harganya. Sehingga memang betul-betul kita timbang lah. Kita timbang satu persatu, bukanlah paling dikira-kira, tidak kira-kira. Termasuk real kita timbang satu persatu. Sebab hitungan kami transaksi dengan perusahaan penyedia hewan itu juga berdasarkan timbangan. Semua yang kita timbang totalnya itu baru ketemu angka rupiahnya. Sehingga kalau dikira-kira orang ketemu, tidak ketemu angkanya. Nah, dikira-kira tidak ketemu angkanya. Tapi dengan ditimbang totalnya nanti bobotnya berapa ton, kita kalikan dengan harganya per kilo berapa, kita kalikan, baru totalannya begitu. Sehingga bukannya dibawa ke sini itu kira-kira bobotnya sekian, enggak. Sehingga kami kaitannya dengan hubungan dengan panitia menyiapkan bobot
minimal sekian itu enjoy saja. Karena memang sebelumnya betul-betul kami timbang. Lah, kejadian di lapangan yang terjadi itu kadang ya kira-kira itu. Sehingga begitu sampai di lokasi panitia penyembelian, panitia akan menyiapkan timbangan di sana. Bagi domba-domba yang dicurigai bobotnya kurang dari standar, ya, diangkat, ditimbang. Diangkat. Lah begitu ditimbang, Lah kok kurang? nah, bobotnya kurang. Lah ini tidak memenuhi syarat, akhirnya dikembalikan. Gitu ya. Jadi hewan-hewan yang memang bobotnya di luar standar itu tidak diterima. Nah ini yang maka dari kami menyiapkannya memang berdasarkan bobot itu, dan bobot sudah kita kasih sepeleng 22 sampai 26, naik minimal 22 ya sampai bobot 26 ini kan bleng gitu loh. Masuk. Oke. Kemudian kelebihan yang lain tatkala kita kerjasama dengan perusahaan itu, domba ini relatif lebih sehat. Terjaga kesehatannya. Kenapa bisa begitu? Coba kita bandingkan dengan domba yang bukan dari perusahaan. Apalagi antar tempat satu, tempat lain, dari pasar satu, pasar yang lain. Perpindahan ini menjadikan domba itu sesuk gotong rene urung payu, berikutnya gotong rono urung payu, pindah ke sana urung payu. Stres. Ini stres, sehingga tidak menjadikan makin sehat. Ya. Termasuk apalagi taruhlah dipelihara selama sekian waktu ini dengan konsep pemeliharaan yang sebagaimana yang kita temui kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, ngopeni wedhus niku biasanya dingon. Kalau nggak dingon paling dipakani rambanan atau sugat. Adapun tentang kebutuhan badan itu untuk tumbuh kembangnya itu kadang tidak tahu. Beda halnya dengan dilihat dari perusahaan tadi. Perusahaan itu begitu bibit itu, tentang bibit ini saja dipilih. Jadi pemilihan bibit dari memang untuk keberhasilan ternak, penggemukan, itu yang pertama dilihat dari manajemen bibitnya dulu. Bibitnya ini betul-betul bibit yang bagus, yang unggul, yang sehat. Yang berikutnya manajemen pakannya. Pakan ini tidak hanya sekedar sing penting doyan. Tapi apa yang masuk ini kira-kira ini jadi kotoran atau jadi daging. Nah, kemudian apa saja yang mampu menjadikan makanan ini jadi daging, ini juga dipertimbangkan. Sehingga di sana disiapkan formula pakan yang memang dengan formula pakan itu mampu untuk menghitung perjalanan pemeliharaan selama 1 bulan, 2 bulan untuk menghendaki bobot 26 atau 30 itu bisa disetel. Oh, bisa setel dari pakan itu ya? Dari pakan itu. Setiap hari menghendaki, taruhlah menghendaki bobot badan itu 0,6 atau 6 on misalkan. Itu formula pakannya apa? Yang dibutuhkan itu ada ramuan. Nah, 1 hari segitu. Nah, sampai 30 hari kan bisa dihitung. Oh, berarti kebutuhan untuk bisa sampai bobot 25 kilo nantinya. Nah, dari waktu ini tinggal mengalihkan. Setiap harinya kita siapkan pakan. Dan itu murni pakan ya, artinya pembukaan itu kalau mungkin di beberapa wilayah gendang lemu ya di kombor, gonggong lah. Ya. Kalau ini pakan, yang pakan ini memang menjadi daging, sehingga perjalanan maupun situasi apapun tidak menyusutkan bobot badannya yang ada. Artinya tatkala ditimbang itu 22, nanti masuk di lokasi penyembelihan bobotnya tetap 22. Kalaulah harus turun itu kecil sekali. Karena apa? Itu betul-betul murni daging. Murni daging ya. Beda halnya tatkala bobotnya kongoma selikur, karena ngerti bahwa ini nanti bobot minimal 21, tambah iki diombeni. Kombori sing wareg. Ya, ini tatkala masuk di lokasi itu termasuk kami tidak mau model seperti itu, termasuk kecurangan itu. Betul. Apalagi kalau pengalaman tahun kemarin itu antrian di Kartosuro 1, penyembelihan pusat 1 kan agak panjang itu.
sehingga harus antri di lapangan itu, ada yang kepanasan. Ya, akhirnya walaupun dari rumah boleh jadi di kompor seperti itu, ya badannya bisa susut. Susut itu. Yang akhirnya masuk Pasti, lokasi kalau tidak jujur seperti itu, ya akhirnya tertolak oleh panitia. Alhamdulillah panitia juga jeli di dalam mengamati, menyeleksi hewan-hewan seperti itu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, Oh Pak. ya, silakan. Datang dari Pak Murdianto di Trenggalek. Harga per kilogram domba berapa? Kemudian untuk sapi per kilogram berapa? Jelaskan, Pak. Ya, baik. Jadi untuk kami menyiapkannya sesuai dengan grade yang sudah kami siapkan itu tadi di layar itu ya. Jadi harga domba itu kami siapkan sesuai grade-nya. Ada grade A, B, C, D. Ya. Bagi yang menghendaki domba dengan bobot A atau B atau C, ya sebagaimana yang sudah kami tayangkan itu. Gambarnya Mas. Adalah grade A itu bobotnya 20 Gambarnya grade Mas. 2 sampai 26 Jat. itu dengan harga 2 juta. Kemudian untuk grade yang B itu bobotnya 27 sampai 31. Nah ini. Ya. 27 sampai 31 itu harganya 240. 240 itu termasuk sudah ongkos sembelian. Sudah termasuk ongkos sembelian dan sudah kami kirim sampai lokasi penyembelian khususnya yang ada di sini, Solo Raya. Tapi kalau harus sampai Trenggalek ya agak lumayan jauh itu. Ada perhitungan tersendiri kalau ke sana. Pengirimannya ada biaya tambahan, Ada Pak, ya? tambahan dan itu pun mestinya kami menghitung ada tambahan pengiriman dan jumlah harusnya harus sesuai dah ke sana. Kemudian untuk domba C juga begitu, itu bobotnya 32 ke atas sampai 36 dengan harga 2.800.000. Domba D 37 sampai 40 harganya 3.200.000. Demikian Pak yang kami siapkan untuk harga hewan yang kami adakan. Oke. Terus ini ada pertanyaan Ada lagi? dari Pak Yogi di Yogi. Palangkaraya. Oh, ya. Biasanya sapi yang datang H-1 sebelum penyembelihan dikirim ke majelis. Kata peternak tidak boleh dipakani atau diberi makan. Apakah hal tersebut dibenarkan? Ya. Jadi Gimana, Pak? betul. Jadi sebenarnya proses untuk penyembelihan itu hewan itu begitu datang tidak boleh langsung disembelih. Tetapi supaya diistirahatkan minimal semalam. Pamrihnya apa itu? Ya, jadi dengan diistirahatkan semalam ini hewan itu di samping diistirahatkan memang supaya tidak usah dikasih makan. Biar Lah ini terkandung maksud hewan yang disembelih ini nanti untuk mendapatkan kualitas daging yang bagus. Jadi bedanya begini, tatkala hewan itu dalam kondisi stres, kemudian disembelih, itu dagingnya itu dari segi warnanya tidak menarik, pucat. Kemudian yang lainnya lagi lebih cepat membusuk, jadi cepat basi. Tapi dengan diistirahatkan ini ada istilahnya setelah 1 malam diistirahatkan, paginya disembelih, itu darah yang keluar ini maksimal. Sehingga daging ini nanti ada namanya istilahnya proses rigor mortis. Jadi proses pelayuan daging. pelayuan. Jadi daging ini biasanya kalau kita melihat di pasar-pasar kan digantung. Nah ini bagi daging-daging yang melalui istirahat ini tadi, daging ini akan lebih keset, yang jelas lebih bagus. Beda halnya dengan yang itu tadi langsung disembelih itu tadi. Itu warnanya agak biru dan mudah basi. Sehingga kalau kita hadir di lokasi RPH, rumah pemotongan hewan, itu ada di sana disiapkan kandang untuk istirahat. Jadi begitu hewan datang, diistirahatkan dulu, diistirahatkan, tidak usah dikasih makan. Kemudian selama semalam, besok pagi disembelih, itu akan mendapatkan kualitas daging yang bagus. Nah ini yang juga sama-sama kita dikembangkan oleh
penyembelihan hewan yang ada di majelis kita ini, jika begitu. Nah, hal ini bagi yang tidak tahu kadang ada unsur kasihan. Oh iya, semalaman. Wah, semalam ora dipakani agak teko Gembrak, menggembrak wah. Nah, apalagi itu tadi kemarin. Padahal itu ada tujuannya. Itu ada tujuannya. Nggih, jadi memang ada proses setelah disembelih ini, daging ini masih ada proses layu. Kalau kita mungkin Bapak-bapak atau saudara ini pernah ketemu orang yang meninggal. Waktu meninggal itu kan badannya masih lemes. Tiba waktunya nanti akan kaku. Nah inilah makanya termasuk yang dinamakan proses rigor mortis itu, dari kondisi yang lemes ini tadi menjadi kaku ini yang pembedanya di situ tadi. Tatkala ini disembelih itu ada waktu istirahatnya, itu proses pelayuan daging atau rigor mortisnya itu tadi, daging ini akan tuntas kaitannya dengan proses proses rigor mortisnya itu tadi yang menghasilkan kualitas daging yang bagus. Ya, Pak Mariono, meskipun sudah sering disampaikan, tidak ada buruknya disampaikan juga di sini. Kriteria syar'i yang dipenuhi itu apa saja yang mungkin bisa disampaikan ini? Ya, betul. Baik, dari majelis disampaikan. Jadi di depan kami juga sampaikan, kami penyedia hewan korban. Ini yang pertama harus diperhatikan, korban yang kita lakukan ini merupakan ibadah. Kita mempersembahkan kepada Allah yang memberi hidup pada kita. Tentu kita sesuaikan dengan bagaimana Allah membuat ketentuan bagi hamba yang mau berkorban. Nah, hewan korban ini sudah ditentukan oleh Allah maupun Rasulnya. Yang boleh dikorbankan kan satu, kambing atau domba. Ini satu orang satu ekor beserta ke ahli atau keluarganya. Kalau sapi itu bisa iuran maksimal 7 orang. Sehingga satu ekor sapi bisa diangkat urunan 7 orang. Tapi yang mampu mengangkat sendiri juga boleh. Bukan berarti sapi harus iuran 7 orang. Kalau mampu sendiri boleh. Kemudian unta itu bisa urunan sampai 10 orang. Tapi ya kalau di daerah kita kelihatannya belum pernah ada yang korban unta, Mas. Belum ada. Nyembelihnya juga belum tahu. ilmunya itu. Nah, ini berkenaan dengan yang pertama tentang korban ini tadi, maksimal yang urunan itu kambing 1 orang. Nah, adapun untuk masing-masing hewan ini yang akan kita korbankan itu sesuai dengan yang kriteria dipersyaratkan secara syar'i oleh Rasulullah, harus binatang yang sehat atau hewan yang sehat. Artinya sehat itu ya tidak sakit, tidak cacat, kemudian matanya tidak beleken, kupingnya tidak lubang ataupun tugel, kemudian terus badannya gemuk, tidak boleh kurus. Ya, apalagi dijoroke ngantek ambruk itu kan satu kering, kemudian juga sakit. Itu domba. Kemudian sudah cukup umur. Cukup umur ini artinya sudah umur musinah, sudah lebih dari 1 tahun, atau sudah ganti giginya. Nanti bisa dilihat ya di giginya itu. Jadi domba ini giginya, pernah melihat gigi domba? Belum. Itu domba itu giginya hanya bagian bawah, atas enggak ada gigi. Jadi bagian bawah ini, di depan ini ada gigi yang kalau sudah ganti 1 pasang, artinya 2 pasang ini sudah ganti, itu bertanda itu lebih dari 1 tahun. Ini yang dinamakan musinah, sudah berganti giginya. Atau bisa juga domba jazaah. Boleh jadi belum ganti giginya, tetapi masuk kriteria domba jazaah, ya, yaitu genap 1 tahun. Kalau kita memahami kan genap 1 tahun. Jadi umur dari domba yang akan disembelih itu sudah genap 1 tahun atau sudah musinah ganti gigi. Kemudian untuk sapi ini pergantian gigi itu umur 2 tahun. Sehingga sapi harus sudah umur lebih dari 2 tahun.
Yang perlu diperhatikan untuk mengetahui umur lebih 2 tahun ya harus ganti gigi itu tadi. Sediraba itu juga. Itu harus dibuka Dilihat. giginya. Ya, kalau ahlinya mudah saja untuk mengetahui itu. Tapi kalau enggak bisa digigit itu. Wih. Berisiko juga. Lah, untuk sapi ini yang harus kita perhatikan, ada sapi-sapi itu yang kelihatannya besar tapi belum genap 1 tahun. Iya. Ya, apalagi sapi-sapi sekarang ini kan melalui model penggemukan yang cepat, itu sapi 1,5 tahun itu sudah bisa bobot 3 kintal, 4 kintal ada. Tapi tatkala dilihat giginya belum ganti, belum powel. Ini secara syar'i belum masuk. Meskipun bobotnya besar. besar ya, Sapi bongsor. Nah, tetapi kalau kita tahu sapi-sapi Bali itu kelihatannya kecil. Tapi sapi Bali ini rata-rata umurnya sudah 3 tahun, 4 tahun, di atas 2 tahun. Memenuhi berarti itu. Sudah memenuhi. Dan itu bisa dilihat dari luar. Walaupun tidak buka gigi, kalau sapi Bali kok sampai di sini warnanya hitam, itu sudah umur lebih 2 tahun. Sebab sapi Bali itu, ya taruhlah seperti ini sudah lebih dari 2 tahun ini. Amalnya merah ya. Din? Ini awalnya merah warnanya. Jadi sapi Bali itu begitu lahir warnanya merah. Nanti setelah proses pergantian umur 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun itu berganti warna bulunya. Bagi yang betina warnanya tetap merah. Oh. Sapi Bali itu. Iya. Tapi bagi jantan, sapi Bali jantan itu warnanya berubah jadi hitam gelap seperti ini. Nah, itu umurnya sudah masuk itu. Walaupun boleh jadi bobotnya 3 kintal, 3 kintal setengah, 4 kintal, itu sudah umurnya sudah masuk. Adapun sapi-sapi yang kelas sapi besar, ya Bos Taurus, itu sapi yang kelas besar, sapi-sapi Eropa. Ada yang jenis limosin, metal. Itu potensi produksi bisa bobot sampai 1 ton. Jadi sapi 1 ekor itu kalau dipelihara sampai tuntas bobotnya bisa 1 ton. Maksimal ya itu. Iya. Pemeliharaan yang maksimal. Maksimal bisa 1, bahkan namanya limosin itu bisa sampai 1,4 ton. Nah sekarang yang menjadi catatan kita, tatkala kita kurban sapi metal, sapi limosin bobot 3 kintal, 4 kintal. Ini dari kualitas dagingnya sebenarnya urung dadi dagingnya. Idealnya bobotnya sampai 1 ton, ini agak 3 kintal, 4 kintal sudah disembelih. Sehingga tatkala kita lihat daging di kurban itu, daging rata-rata belum sampai jadi daging super nomor 1, belum. Jadi kalau pedagang-pedagang itu paling enggak bobot 8 kintal sampai 1 ton lebih. Itu baru mendapatkan daging yang kualitasnya bagus. Ini nek bobot baru 3 kintal, 4 kintal, itu dagingnya ya belum merah itu. Masih kecampuran putih-putih begitu. Nah ini memang yang terjadi di tempat kita ya seperti ini, sehingga dengan ketentuan syar'i itu tadi supaya tetap diperhatikan. Kalau sapi supaya sudah umur lebih dari 2 tahun. Itu ketentuan secara syar'i. Kemudian ketentuan pemerintah itu tadi. Jadi pemerintah sudah menyiapkan undang-undang yang undang-undang itu mengatur tentang kesehatan hewan dan peternakan. Yang mana kita semuanya tidak dibenarkan menyembelih hewan betina produktif. Artinya produktif itu memang betina itu masih bisa beranak ya. bisa beranak. Tetapi kalau betina itu memang sudah tidak beranak, artinya mungkin majer atau mungkin sudah tua, itu baru boleh. Lah majer ini yang bisa menentukan itu bukan mantri, bukan tukang ngawin suntik itu, tetapi yang bisa menyiapkan rekomendasi kalau ini disebut betina majer atau sudah tidak produktif, itu dokter hewan. Sehingga kalau itu resep itu ada dokter hewan yang sudah menyiapkan surat itu dokter hewan. Dan dokter hewan ini betul-betul dicek. Reproduksinya betul-betul dicek. Tidak hanya sekedar yang penting kita bayar semene. Memang ini dicek, oh betul kalau ini memang sudah tidak produktif, ini majer, tentu mereka ahlinya tahu. Atau yang sudah tua itu tadi, nah kalau sudah terlanjur tua kan untuk dikorbankan juga tidak sah.
Makanya Tuan. di majelis kita MTA ini juga mensyaratkan itu supaya memperhatikan ketentuan pemerintah ini akhirnya yang dikorbankan itu domba atau sapi yang jantan, yang betina tidak boleh. Kemudian satu lagi ketentuan dari panitia itu tadi bobot minimal 22. 22 ini harapannya memang ya dari segi umur sudah masuk, ketentuan syar'i dan pemerintah juga masuk. Di sisi yang lain perolehan daging ya maksimal, berkualitas ya, berkualitas juga. Nanti dimakan bersama-sama itu juga itu daging yang bagus. Ya, bagus yang kualitas bagus. Super. Mantap. Kemudian untuk pengiriman paling jauh mana Pak biasanya? Pengalaman yang sudah, pengiriman yang jauh itu yang jelas ya Solo Raya ini. Solo Pusat Raya, ya. 4 ini, kemudian di beberapa tempat ada yang di Solo, ada yang di daerah Sukoharjo, itu yang bukan warga ke daerah-daerah juga sudah ada yang jelas kami layani, ada yang di Solo, ada yang di seputaran Sukoharjo sana. Itu yang pengalaman yang tahun-tahun kemarin. Oh, berarti Di ya. masjid-masjid, ada juga yang di Boyolali kemarin. Boyolali. Boyolali. Mana Boyolalinya? Mana itu ya? Salah satu masjid namanya lupa saya. Ada di sana. Boyolali lek berarti iso Enggak tak sana. Bisa. Bisa. Apa jenenge masjid mungkin? Baitul Huda. Itu Huda. Bapakmu saya jenenge. Ora. Generasi ini. Ya, alhamdulillah itu tadi banyak dijelaskan. Ini yang di SMS ada pertanyaan nih? Enggak ada. Oh, ada. Udah cukup. Jadi sekali lagi yang ingin pesan Nomornya lagi pemasaran Pak Fajar. Pak Marjono berapa tadi? Pak Marjono ki Pak Mariono. kon maca brosur Kelaru pisan, kelaru terus iki. Awal kanti akhir. Iya. Itu napa-napa J Pak J ngapunten Buatan J. menapa. Nggih, baru ketemu ini ya. Nggih. Efek ngantuk nih. Jadi yang ingin pesan itu bisa dilihat di layar 08953 461 461 68 itu nanti akan ketemu dengan saya langsung itu. Wah, Langsung berarti ya. Nomornya panjenengan. 0895 3461 46168. Halo Pak Disimpan Mariono. dulu. Nanti kalau memang membutuhkan bisa menghubungi, kemudian dijelaskan teknis-teknisnya juga ya Pak. Siap, siap. Sampai hari H. Sampai hari H. Tapi memang kebanyakan ini ya Pak ya, apa namanya hewan-hewan kurbannya itu pengirimannya ya paling H-2, H-1 itu kebanyakan ya. Kalau kita kan sudah dijadwal untuk pengiriman, itu ada yang H-1, ada pas hari H, ada yang hari H plus 1, bahkan hari H plus 2 masih ada. Masih ada ya. Iya. Sebab kalau kita kan Tapi karena datanya kan sudah ada yang jelas gitu. betul, nanti sesuai dengan jadwal kalau kita kan penyembelihan biasanya hari H plus 3 hari sesudah. Ya. 4 hari penyembelihan itu dipakai semua kalau di majelis ini. Hanya untuk tahun ini kemungkinannya bisa Persingkat singkat lagi itu. waktunya karena lokasi penyembelihannya yang ditambah. Lebih banyak kan lokasinya. Harusnya lebih. Ya lebih cepat mestinya. Ya, lebih cepat. Lebih cepat. Ye, terima kasih Pak Mariono dari panitia pengadaan hewan kurban MTA Perwakilan Sukoharjo. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan pada pemirsa atau siapapun yang menyimak wedangan malam hari ini terkait pengadaan hewan kurban. Memotivasi untuk berkorban tahun ini. Terima kasih. Jadi Bapak dan saudara sekalian, para pemirsa MTA TV dimanapun berada, kami selaku penyedia hewan kurban dari perwakilan Sukoharjo, bahwasanya kami berusaha mengikhtiarkan bagi warga-warga yang mau berkorban, agar korban yang kita lakukan ini betul-betul sampai tujuan, yaitu keridhaan Allah. Artinya hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulnya kita tepati. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi itu kami berusaha turut menyiapkan. Untuk itu bagi yang ingin memesan atau minta disiapkan dari kami di perwakilan Sukoharjo, bisa menghubungi nomor yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, tahun ini boleh jadi agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin karena bersama dengan pandemi COVID-19 yang juga belum usai. Untuk itu walaupun dalam kondisi
sulit, ya semaksimalnya masing-masing ibadah yang 1 tahun sekali ini jangan sampai ketinggalan. Dalam kondisi longgar maupun sempit berusaha untuk bisa berkurban. Insya Allah. Dan kami juga berharap mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk melaksanakan kurban dan mampu menyelenggarakan kurban tahun ini dengan baik, dengan lancar. Ya. Demikian yang kami tambahkan. Kami juga ucapkan terima kasih di rekan-rekan di TV MTA. Ya, betul. Sama-sama Pak Marjono, semoga Walah, Marjono. Mariono seperti yang kita harapkan. Matur suwun waktunya. Salam untuk saudara di MTA Perwakilan Sukoharjo ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak closing sih. Acaramu kan ditutup sih. Ayo tanggung jawab. Dan untuk Anda jangan lewatkan wedangan akan hadir insya Allah setiap hari Jumat ya, seperti hari ini pukul 22:30 setelah kita simak pengajian Ahad pagi. Dari studio saya Mbah Kung, Saya Karang Taruna. Bakul. dan Pak Marjono, kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih.